Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi assalatu ala rasulillah amma ba'd. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah, sebelum kita tidur yuk kita mulai tanya jawab kita seperti biasa. Tafadhol. Assalamualaikum. Taruh sini aja, nyampe nggak? Ini oh, gitu. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sebenarnya pertanyaan ini sudah lama ya, ini udah populer lah istilahnya, udah berapa kali ditanyakan tapi dengan jawaban yang berbeda. Ini tentang puasa Syawal. Saya dari dulu berpikir kalau puasa Syawal itu jika orang yang mempunyai kodok, itu sebaiknya kodok dulu dikerjakan baru Syawal. Tapi ada sebagian bilang juga Syawal dulu nggak apa-apa, kodok nanti bisa. Cuma setelah ada Ustadz bilang bukan Ustadz yang bilang, tapi hadis ya Ustaz yang katakan bahwa jika seseorang yang telah puasa Ramadan lalu dilengkapi dengan puasa Syawal, maka dia seolah puasa 1 tahun. Nah, 1 tahun itu dihitung dengan cara kalau bulan puasa satu ibadah puasa 10 kali lipat pahalanya, gitu ya Ustaz ya. 10 bulan. 10 bulan. Ya, lanjut dulu. Jadi kalau 30 hari berarti kan 30 kali 10 300 kan gitu kan. Ditambah 6 hari puasa Syawal dikali 10 60. Jadi 360 itu hitungannya menurut Ustaz kan gitu. Terus saya berpikir, nah kalau orang yang mengatakan bahwa puasa Syawal boleh dulu daripada kodok, berarti hitungan tahunnya kurang dong. Iya kan? Logikanya gitu ya Ustaz kan. Berarti apakah orang yang tersebut bisa termasuk ke dalam hadis tersebut? Itu loh Ustaz. Itu satu. Yang kedua, saya sering lihat, mungkin ini tidak ada hadisnya atau pendapat ulama, saya tidak tahu. Sebenarnya awal dimulainya saf perempuan itu sebelah mana sih Ustazah dari imam? Kadang-kadang orang saya lihat dari pojok sana mulainya. Imam misalnya di sini kan, pojok sana gitu, di sana kosong. Tuh kadang-kadang ada yang dari sana, gitu kan? Nah itu sebetulnya itu dari mana sebenarnya supaya kesempurnaan sholat itu akan tercapai. Itu aja Ustazah, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul aja dulu biar kayak ceramah dia. Ini. Iya, kasih. Boleh? Hah? Oh, berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustazah yang masalah SAP ya. Ini ada anak-anak Ustazah ya. Anak-anak ini duluan datang dari yang belum datang gitu ibu-ibunya. Ketika waktu itu anak itu diselipkan di tengah barisan SAP. Barisan SAP itu. Apakah anak-anak itu memutuskan SAP kita atau gimana? Karena anak ini duluan datang Ustazah. Atau waktu dia mau sholat digeser anak ini atau gimana itu Ustazah? Hanya itu aja. Baik. Udah. Ada lagi Ibu mau disatukan? Udah. Itu aja saja tambah. Bersangkutan dengan sholat. Beda di bersangkutan dengan kurban. Tanyalah, dari tanya Erna sih cuma. Ya, cuma ada satu lagi Ustazah. Apakah kita misalnya sholat sunat Isra atau setelah sholat subuh tuh, kita kan disuruh berzikir atau dengar pengajian. Ya, apakah kita ngobrol sesama teman gitu setelah pengajian atau itu kita ngobrol sebentar waktu sholat? Waktu suruh belum habis, apakah kita masih tergolong bisa melaksanakan sholat sunat Isra itu Ustazah? Oke. Siapa lagi? Oke. Lupa nanti. Jawab dulu aja gimana? Nah, Baik, yang pertama
tentang puasa Daud dan puasa Syawal. Puasa Qadha dan puasa Syawal. Untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi yang sebenarnya adalah man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. 1 tahun itu dihitung, dalam hadis lain dijelaskan Ibnu Hibban, siapa yang berpuasa Ramadan 30 hari bagaikan puasa 10 bulan lamanya, dan siapa yang berpuasa Syawal bagaikan berpuasa 2 bulan lamanya, totalnya 1 tahun. Nah, tentang Qadha duluan atau Syawal duluan, ibu nggak perlu bingung, karena itu ikhtilaf di kalangan ulama. Dia perbedaan pendapat. Di antaranya bahkan ada yang saya pelan-pelan, yang menyatakan Qadha duluan punya dalil. Dalil mereka adalah yang wajib duluan dibanding yang sunnah. Yang Syawal duluan juga punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa puasa Ramadan itu sifatnya muwassa', panjang. Secara fakta, Aisyah pernah mengganti puasa di bulan Sya'ban sampai datang beberapa waktu menjelang Ramadan. Sementara puasa Syawal sifatnya terbatas, sehingga pendapat yang kedua menyatakan boleh saja melakukan puasa Syawal duluan baru Qadha setelahnya. Bahkan di bulan Zulqa'dah ini jadwal Qadha itu jauh lebih baik. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini, paham? Oke, sebelum saya lanjutkan sampai sini, paham ya? Nah, pertanyaannya adalah yang mana duluan? Nah, sebelum saya jawab tentang 1 tahun tadi, ini dikembalikan kepada kondisi daripada situasi ibu. Kalau seandainya ibu masih punya masa haid, yang haid masanya tak teratur, boleh aja ibu Syawal duluan, takut nggak dapat Syawal pada nantinya. Tapi kalau seandainya ibu dalam masa yang sudah expired, tidak haid lagi, maka Qadha duluan bagus, supaya nanti dapat Syawalnya. Pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Pertanyaannya, kalau Qadhanya belum, sementara Syawalnya sudah, dapat nggak fadilahnya gitu? Hitungannya itu loh Ustazah. Kan 1 tahun itu terhitung begini. Ini menurut Ustaz nih, Iya. 1 tahun puasa, dianggap 1 tahun puasa itu hitungannya seperti ini. 30 hari Ramadan itu dikali 10 berarti 300 kan gitu. Betul. Saja. Lalu yang 6 hari Syawal itu kali 10 60 berarti 360. Ya. Nah, kalau orang yang belum mengkodok otomatis Betul. kan dia berkurang. Dari 30 hari kan gitu saja. Iya. Dapat nggak dia? Makanya itu masalah ya 7 hari dia buka. Artinya dia hanya dapat 23 hari. Betul. Dikali 10 cuma 230. Betul. Ditambah 60 cuma Nggak sampai. Pertanyaannya? Apakah dia termasuk dari golongannya 360 tersebut gitu. Termasuk, walaupun dia Syawal duluan dan dia belum Qadha. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika dia belum Qadha lalu dia meninggal, dia berdosa? Dia belum sempat Qadha nih. Dia Syawal duluan karena haidnya nggak teratur gitu. Lalu kemudian belum dia Qadha dia udah meninggal, nggak cukup hitungannya. Kan gitu kan maksudnya kan? Sebenarnya tidak meninggal saja, artinya hitungan secara fadilahnya dapat. Itu kan fadilah, Bu. hitungan 1 tahun gitu maksudnya. Dapat, Bu. Itu kan fadilah. Secara fadilah dia dapat. Yang penting dia berniat untuk mengganti puasanya. Dan ketika dia meninggal, seketika dia udah punya niat, tidak dengan sengaja, tidak ingin mengganti, dia tetap dapat fadilahnya. Itu fadilah, Bu. Jadi bukan syarat dan ketentuan berlaku. Hitungan-hitungan itu bukan hadis saja ya. Enggak. Hitungan itu kalau hadisnya enggak gitu. Kalau hadisnya yang 10 bulan dan 2 bulan tadi. Nah, bahkan Imam Zakaria dijelaskan bahwa kata beliau lebih ngeri lagi. Boleh menggabungkan keduanya, coba bayangkan. Kalau kita puasa Qadha langsung dapat puasa Syawal sekaligus. Tapi ini ikhtilaf lagi. Imam Asy-Syarqawi dalam kitabnya menyatakan boleh tapi nggak afdol, karena kan dalam dalilnya 30 hari tambah 6 hari, jadi nggak bisa digabung. Kalau digabung kan jadinya cuma 30 hari. Makanya yang saya syiarkan biasanya ikuti
satu niat, satu amal. Iya kan? Walaupun ada kok ustadz yang bilang boleh pakai kodo, boleh, tidak bisa kita salahkan. Karena pada faktanya ada ulama yang membolehkan. Clear ya? Shaf wanita itu mulai dari kiri, kanan, tengah, bebas. Tapi ada satu hal yang jarang diketahui orang. Sebaik-baiknya shaf wanita adalah di belakang, shaf perempuan laki-laki adalah di depan. Sebaik-baiknya shaf laki-laki di depan, shaf perempuan di belakang. Jadi tapi karena kita ada hijab, maka dia menjadi aman. Tapi mau dimulai kiri dan kanan aman aja. Sebaik-baiknya ini hadis ya. Sebaik-baiknya shaf wanita itu di belakang. Makin ke belakang makin baik, Bu Nur, 7 lungkang di belakang. Menurutnya di belakang laki-laki. Paling belakang. Oh, bukan, maksudnya ini ada imam laki-laki, ada makmum laki-laki, kan perempuan tuh di belakang. Ya, sebaik-baiknya dia lebih di belakang. Cuma betul, iya, betul ya. Nah, cuma karena ada hijab, udah nggak ada masalah, nggak usah dipikirkan. Jadi idealnya perempuan tuh makin belakang makin bagus. Di mana yang depan? Anak-anak, biar terkontrol oleh ibu-ibunya. Ribut kalau ribut dia. Nah, gimana? Boleh di belakang? Iya, belakang miring ke kanan. Boleh. Ada ketentuan. Nah, itu ikhtilaf, Bu. Sama dengan jemaah perempuan dengan perempuan. Di belakang atau di belakang agak kanan atau mundur 1 jengkal udah cukup. Nah, kan nggak semua orang dapat kajian ini. Terus pertanyaannya adalah, Jamaah ini jamaah. ibu tidak pemula untuk menjadi jamaah. Orang udah ada ngambil di tengah. Jangan ibu keras, pokoknya kiri duluan. Jangan. Ya sudah, ikuti jemaah yang sudah ada. Karena kan nggak semuanya orang paham. Yang penting yang jelas dia berhijab. Kalau tak berhijab lebih ke belakang jauh lebih bagus. Di depannya anak-anak. Itu yang sebenarnya. Tapi kan kalau di kita enggak kan, anak-anaknya di belakang. Tapi kan karena udah ada hijab, dia nggak jadi masalah. Karena perempuan itu makin ke belakang safnya makin bagus untuk menjaga muruah dan marwahnya sebagai wanita. Tapi karena udah ada hijab, dia tidak jadi problem. Clear? Nanti ikut aja. Maksud saya kita di keluarga kita. Itu berjemaah juga. Kan jemaah juga. Sebelah kiri, kita ibunya sebelah kanan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Atau urusan anak-anak laki ya gitu gimana? Oh, ada anak laki-laki. Ya ada anak laki kita satunya. Kita dengan anak laki-laki jangan sejajar. Iya tidak. Oh ya udah, yang penting kita di belakang imam laki-laki. Betul. Boleh. Boleh kanan kiri. Yang Oke. yang nggak boleh nggak sholat. Kalau anak-anak ada di tengah shaf, ketika dia belum sebagai anak yang diwajibkan untuk sholat, jangan. Jadi lebih baik dia di depan kita, nggak ada masalah. Atau dia bayi, boleh di depan, yang penting dia jangan memutus, jangan di antara. Tapi kalau dia udah wajib sholat, dia udah tergolong orang-orang yang berhak untuk sholat, nggak masalah. Ya itu dia. Jadi itu dia jawabannya. Kalau dia belum lagi termasuk anak yang wajib sholat, maka dia boleh diletakkan di depan kita. Kalau dia anak bayi nggak masalah. Atau dia oke. Anak-anak SD. Kalau kita belakangan datang, Kalau dia udah wajib sholat, usia tamyiz 7 tahun, 10 tahun, nggak ada problem. tapi dia nggak langsung. Balik jadi imam. 7 tahun udah boleh kan? Wajib 6 tahun boleh. 6 tahun. Berarti nggak memutus lah. Nggak. Nggak. Dia umurnya berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD lah. Jadi saya seandainya ditaruh juga tengah umur 5 tahun anak-anak ini taruh juga lah itu apa dianggap kita ini batal? Sholat kita tidak batal, bukan tidak sah. Sholat itu sah jika kita penuhi rukun. Cuma persoalannya adalah menjadi kurang sempurna saja.
Karena sawu sufufakum fa inna syi'tum min tamamis shalah. Dianjurkan kita menyempurnakan saf. Apakah sholat kita tidak sah? Ya tidak. Sholat itu dilakukan rukunnya aja dia sah. Rukunnya kita kerjakan sah dia. Atau resep itu dianggap putus gitu San. Ya, tidak sempurna. Ini sholat Idul Fitri ini yang banyak kayak gitu kan, putus-putus kayak gitu. Kita sholat sendal lagi di depan. Sendal nggak masalah, yang penting nggak kena bagian daripada pembatas kita. Terus ada orang yang Jadi anak kecil tuh Harus ada pembuka. Paling pinggir. Sini longsa. oke, clear? Kurban. Ini ada ini mau tanya. Tunggu dulu tanya. Yang suruh tadi saja. Oh iya. Oh iya. Saya jawab. Apakah suruh itu? Oh, dalam hadis dikatakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dan di musola yang udah diwakafkan ya, lalu dia beriktikaf di situ gitu ya. Artinya masjid dan musola yang sudah diwakaf udah bisa dipakai orang banyak. Lalu kemudian dia duduk diam di situ, dia zikir, dia baca Quran, dia ingat kekurangan diri, dia sholawat sampai datang waktu syuruk. Lalu kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Pertanyaannya, kalau di antara kedua ini kita bercerita itu gimana? Tergantung cerita ibu. Kalau cerita ibu mendatangkan kepada kebaikan tentang ceramah ustadz, coba tanya inilah, oke, ya udah coba kita tanya yuk, itu tidak masalah. Tapi kalau ibu udah bercerita, itu nggak itikaf lagi namanya. Itikaf dengan tidaknya, itu itikaf itu diam sendiri dan zikir. Saya baca Quran sambil ngobrol, itu baca Quran namanya. Saya zikir sambil ngobrol, itu baca Quran namanya. Kalau mau dianggap itikaf, ya duduk, tenang, berserah diri, sendiri. Yang cerita oleh bu, oke? Dah, gitu ya. Nah, cerita pula. Banyak cerita sekarang membawa Banyak rundingnya. Oh, karena pilot. Kopilot. Jadi kalau mau berunding, baju seragam. Nggak jadi itikaf runding baju seragam. Kumpul-kumpul kita itikaf rundingin baju seragam. Gimana ceritanya? Masa mana bisa? Kata netizen online nih, mau tahu saya. Ya berarti dia tidak tergolong itikaf. Iya, pahalanya pahala memfasilitasi orang beribadah. Iyalah. Kalau harus pahala itikaf semua ada yang mau bagi kue. Kau aja lah enggak, aku mau itikaf. Kau aja lah enggak, aku mau itikaf gitu ya. Pakai piket gantian. Oke? Ini ada tanya saja. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, bolehkah kita memasakkan tamu untuk makan siang sementara kita puasa sunnah? Kita mendengar selama ini kan orang yang berpuasa tidak boleh memasakkan orang yang tidak puasa. Kebetulan tamu kita ada, kita lagi puasa sunnah. Nah, itu aja Ustazah. banyak ustazahnya ya. Baik, jawabannya saya wakilkan ke ustazah Cucu. Jawab, ayo. Saya kalau puasa wajib ya, kalau tamu ya Ustaz ya. Tamu kan Jadi kalau Iya. puasa sunnah boleh. puasa sunnah, siapa yang puasa sunnah? Yang ke rumahnya kan. Ustazah. Kalau dia puasa kodo, nah wajib tuh. Jangan. Ustazah, kita sekarang minta kejelasan dari Ustazah. Iya. Ketawa pula. Kalau kita nih Ustazah sama semua pendapat. Saya jawab. Nah, Saya iya. jawab.
Oke, baik. Ustazah, terima kasih. Jadi, Nah. enggak percaya sama teman ya. Jadi gini. Kita lagi puasa sunnah. Lalu datang tamu. Tamunya itu Islam. Dia nggak puasa sunnah. Kita masakkan dia, nggak apa-apa. Berpahala. Double pahala. Sekarang, kalau kita nggak puasa sunnah, kita puasa kodo. Si tamu tidak kodo, tidak juga puasa sunnah. Kita masakkan dia, why not? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mak, mama puasa sunnah mak. Tamu puasa kodo, puasa nazar, batalkan aja lah. Sini aku masakkan. Nah itu baru. Jadi standarnya bukan kita yang puasa, tapi standarnya dia puasa nggak. Beda dengan bulan Ramadan. Kalau Ramadan kita puasa, dia puasa. Ada tukang kerja di rumah kita, dia nggak masak. Lalu kemudian saya masakkan buat dia. Bapak, supaya rumah saya ini kinclong, mantap, kece badai melampau, daripada bapak meletoy bekerja, saya masakkan aja lah, bapak tak usah puasa. Atau dia yang minta makan, jangan kasih. Berarti kita berserikat dalam keburukan. Kalau nggak ngasih saja dia bikin sendiri Pak. Bikinlah sendiri ya sama aja. Saya nggak ngasih Ustazah, ambil aja sendiri Pak. Sama aja. Kita berserikat, bertolong menolong dalam keburukan. Mulai paham tuh? Coba ulang lagi. Ibu puasa sunnah, datang tamu tidak puasa sunnah dia. Boleh masakkan nggak? Kita puasa sunnah, suami pula. Tamunya puasa sunnah, dia pengen batal, boleh masakkan nggak? Boleh puasa sunnah, boleh. Coba ulang. sunnah. Jawabannya harus betul. Nah, yang tak betul angkat kaki. Kita puasa sunnah, tamu kita nggak puasa sunnah dan tidak puasa kodo, tidak puasa wajib. Dia datang, kita ingin memuliakan dia, kita masakkan, boleh nggak? Kita puasa sunnah, tamu kita puasa nazar, puasa kafarat dia, puasa ganti dia, kita masakkan, boleh nggak? Nggak boleh. Dia puasa sunnah, pengen batal, kita masakin, boleh nggak? Nah, pintar anak mama. Di bulan Ramadan kita puasa, dia nggak puasa, nggak sakit, pokoknya dia males, kecuali kalau karena sakit. Janganlah salah paham, separuh-paruh ilmu bawa pulang. Sakit suami Ramadan, tak mau dimasakkan. Kata Ustazah nggak boleh. Nanti kan ada juga yang salah-salah kayak gitu kan. Jadi kecuali dia sakit ya masakkan. Kalau dia nggak sakit, jangan. Kita berarti berta'awun, bertolong menolong dalam keburukan. Ini problemnya bukan suami, banyaknya tukang. Mau Syawal renovasi rumah, mau Idul Fitri renovasi rumah. Kalau kabui tukang membersihkan rumahnya, kerja karena lagi bulan puasa, dimasakkan, itu yang nggak boleh. Masakkan saja. Berarti kemarin masak dong. Tapi Bu Ida masak kemarin. Kalau tukangnya non muslim, boleh masakan. Tamu Tukang kerja di rumah kita Ramadan, non muslim dia. Nggak boleh juga. Kok nggak boleh? kan Kan dia nggak ada kewajiban puasa. dia nggak puasa. Iya, boleh aja. Kasih aja uangnya, beli sendiri. Tukangnya muslim, bulan Ramadan, mana boleh? Kalau untuk buka, Astagfirullah. Oke, saya ada makanan. Daripada mubazir, saya kasih ke tukang. Tukang tuh Islam, nggak berpuasa dia. Mana boleh? Batal puasa orang karena kita. Lebih ngeri lagi nih online nih nanya nih. Ini lucu lagi teman kita nih. Ini dua-duanya lucu nih offline online ya. Oke. Nah, kalau kasih minum aja boleh nggak? Makan nggak boleh. Minum boleh nggak ya? Nggak boleh juga Mbak. Nggak boleh juga.
Jadi aman ya. Oke, lucu. Kasih uangnya. Kasih uang ya nggak apa-apa, tapi jangan ada instruksi. Ini uang bang, belilah lontong ke sana, sama aja enggak. Oke, enggak boleh. Oke, Upah iyalah wajib. bayar upahnya wajib. Nah pada akhirnya kita bayarkan upah, terus kemudian dia belikan lontong. Kita ingatkan, puasalah bang, jangan didiamkan. Kalau mendiamkan nggak boleh. Setiap melihat kemungkaran, ubah. Tapi jangan kita marah-marah. Abang nih wajah-wajah neraka nih, dunia susah, akhirat susah. Clear? Clear. Artinya memberi keringanan bagi seseorang yang jika dia bekerja berat dibolehkan tidak berpuasa ketika itu kan misalnya. Lalu sebagai seorang yang sesama muslim kita artinya berbuat baik, apa di mana letak kesalahannya ketika kita memberi makan orang tersebut gitu loh Ustaz? Baik, orang yang kerja berat itu hanya boleh membatalkan puasa jika berefek samping buruk pada dirinya. Doruriyahnya harus sampai dia sakit kalau dia nggak berpuasa. Kalau seandainya dia udah seperti itu, jangankan dia kerja tukang, orang sakit asam lambung, orang GERD, nggak kerja ngapa-ngapain, sampai mendatangkan sakit pada dirinya, dia boleh tidak berpuasa, buatkan. Tapi kalau seandainya dengan dia berpuasa dia baik-baik aja, terus pengennya nggak puasa aja, itu yang nggak boleh bu. Nah tapi kalau dia sakit, mendatangkan sakit pada dirinya, berarti dia termasuk orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Kasihlah, kayak tetangga kita nggak puasa karena sakit GERD, ya asam lambung, kasihlah makanan siang-siang, nggak ada masalah. Oke? Nah, jadi kondisinya dia yang menjawabnya. Karena kalau kita artikan secara umum orang yang kerja berat boleh tidak berpuasa, agak sedikit berbahaya kalau standarnya nggak jelas. Standarnya harus mendatangkan mudarat bagi dirinya. Supir, tukang bis jadi nggak puasa, dia nganggap itu kerja beras, orang naik gedung nggak perbaiki gedung gitu ya. Jadi kondisi masing-masing yang menjawabnya. Tapi kalau memang dia layak tidak berpuasa, tentu boleh, gitu ya bu. Oke. Tanya Ustazah, ntar satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saran aja Ustazah tentang sosialisasi sholat Idul Fitri. Masih ketemu saya kayak gitulah. Kadang-kadang kemarin pun anak saya belum paham. Jangan dulu teman HP dia gini aja saya bilang kan, karena menurut Ustazah kan sholat Idul Fitri kan 4 rakaat. 2 rakaat sholatnya, 2 rakaat khutbah ya, apa maksudnya? Baik. Jadi masih ada sholat nampak. Id, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu pernah nggak di lapangan ada perintah daripada panitia dengarkan khutbah, anjuran untuk tetap mendengarkan khutbah. Idul Fitri. Iya. Jangan. Jadi saran saya, setelah salam kanan, salam kiri, jangan bercerita. Kalau masih ada yang melakukannya, maka ya udah itu bagian dari mereka. Kan sebelum sholat Id nanti waktu imam khotib naik mimbar, jangan bercerita. Nah masih banyak yang selfie, masih banyak yang foto-foto, ya sudah berarti belum tersyiarkan saja. Artinya kalau ada yang menyatakan bahwa nggak apa-apa tuh santai aja lah, itu otomatis udah ya udah berarti dia nggak mau dengar, ya sudah aman aja. Tapi yang jelas nanti lontongnya setelah itu. Ya sekarang ibu ada yang nyaranin diem, ada yang menyatakan nggak apa-apa kalau ngobrol pilih yang mana. Nah, diem kan, cuman yang terjadi kan banyak yang berkaca-kaca, main handphone, Kalau yang posting, kita mungkin udah paham ya, masih banyak yang belum paham itu. Iya, itu ya kita syiarkan terus. Lebih siarkan lagi menjelang Idul Adha. Terima kasih. Oke, ada lagi?
ini lengket sini. Iya, dia ada model magnetnya ya. kayak itu Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini saya berhubung kami orang semua pengajian ini mendapat job memasak untuk kurban bapak-bapak yang panitia kurban. Ini sepele tapi takut juga Ibu kena hisap. Nah, jadi gini Ustazah, masaknya kami masing-masing di rumah lauk tuh. Bahan-bahannya. Lauk apa nih? Dagingnya itu yang anggaran dari masjid pun kami bagi-bagi. Maksudnya kamu masak ini masing-masing, nanti lauknya baru dikumpulkan. Nah, jadi pertanyaan Ibu, maklum lah masak di rumah masing-masing kan saya. Maksudnya panitia kurban ingin masak-masak. Ya, untuk yang pekerjanya. Untuk pekerjanya. Makan bersama. Untuk panitia makan bersama. Iya. Tapi kami tidak masak di sini. Kami mau masaknya di rumah masing-masing. Nanti lauknya ada masak baru kami bawa sini. Jadi pertanyaannya Ustazah, maklum lah namanya masak di rumah masing-masing. Ini kan cucunya ada yang ngiler, Nek mintalah sepiring Nek ke Leo tuh katanya. Itu tuh. Itu Mas Ibu boleh nggak tuh kita ngasih agak sepiring untuk keluarga, ninggalkan untuk keluarga sebelum kita antar ke masjid kan kita ambil pula ada sepiring untuk anak-anak cucu di rumah. Boleh nggak gitu Ustazah? Baik. Masak-masak untuk panitia kurban itu udah menjadi keridhaan dari ahlul kurban. Betul ya? Jadi status hukumnya itu sedekah. Status hukumnya tidak sampai ke tahap kewajiban, tidak sampai ke tahap nazar. Dia yang tidak boleh dimakan oleh orang lain itu kalau nazar. Contoh misalnya, ada salah satu orang yang bernazar bahwa saya kalau lahir bayi selamat, saya pengen pokoknya panitia kurban saya yang membiayakan. Jadi ada kata-kata hanya panitia. Nah itu enggak boleh anak cucu makan kalio jengkol itu doh. Nah tetapi karena statusnya adalah sedekah, kan sedekah status hukumnya itu, maka tidak ada problem. Kalau Bu Nur takut dihisap, kita semua takut dihisap, kita masak di rumah masing-masing ya, kita ridhoi apapun yang terjadi. Kita saling ridho ya, saling percaya ya, itu cukup karena statusnya tidak sampai ke status hukum wajib yang menjadikan kemudian dia menjadi haram. Ada kalimat kayak gitu Bu Nur, ya pokoknya kita masak-masak ya. Nah kita ridhoi apapun, kita saling percaya, jangan ada masalah nanti di belakang kayak gitu. Nah yang tidak boleh itu adalah nazar Bu. Kalau seandainya Bu Nur bernazar, Bu Nur aja yang masak, enggak. Untuk panitia itu nggak bisa tuh anak ibu yang makan kayak gitu. Oh, berarti nggak perlu lah minta izin sama panitia kurban tuh Pak. Nanti kalau saya ambil sepiring boleh ya? Nggak boleh. Lebih baik sifatnya bukan izin, sifatnya yang masak ini kan bareng-bareng nih. Sifatnya kita ridhoi ya apa yang masak, apa yang termakan, misalnya gitu. Gitu. Nah, biayanya. Masa kan satu kalio jengkol aja dihisap Ibu? Itu kan ngiler yang di rumah tuh sana. Iya, Nengok nenek yang masak ngiler lah, minta lah sepiring Nek. Minta lah sepiring Nek. Apalagi kalau saya pula di situ ya. Boleh nggak tuh itu takutnya kan dihisap gitu Ustazah? Ya apa ya? Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Tapi kalau mau lebih aman lagi, ucapkan akad yang seperti tadi. Oh gitu ya. Siapa ketua masaknya? Leader masaknya. Nah, leader masaknya yang bicara. Udah kan. Iya. Satu lagi. Ustazah, ini kebetulan terlihat di HP. Kalau kita melihat perempuan, kita kan perempuan, itu perempuan terlihat dia perempuan tuh maksiat, maksudnya maksiat tuh dia nggak pakai baju, pakai bra aja gitu kan sama CD. Tapi dia joget-joget. Kita ini kan kepo ingin tahu mati kok bisa ya orang Arab kok gini ya, gitu. Kalau orang Cina atau orang lain nggak masalah sih Bu, dia orang Arab kok bisa gini ya, pakai gini, joget-joget di depan ada laki-laki lagi. Itu kan kita lihat Ustazah, mau tahu, bukan mau apa mau tahu itu termasuk dosa nggak tuh Ustazah? Oke. Terlewat dia. Biasanya yang Kan perempuan yang dilihat tuh, bukan laki-laki. biasanya kalau lewat di berandanya dia pernah nge-like itu. Oke. Ini kita buka scroll TikTok atau scroll YouTube. Harapan kita yang terlihat adalah Pak Ustadz dan Ustazah atau orang ngaji tahsin. Ya, rupanya
yang lewat adalah yang joget-joget. Nah, teknisnya dulu. Yang pertama scroll dia. Jangan ibu berhenti. Ibu tengok-tengok juga, scroll dulu. Ibu tuh gini, orang Arab kok gini sih? Nah gitu, Ya. orang Cina daerah ibu Oke. gitu. Ya nanti saya informasikan solusi di akhir, dosa atau enggak. Tapi ini buat semuanya nih. Kita ini kan pengen jadi lebih baik, oke ya? Ya. Kenapa scroll Bu Nur? Kenapa saya bilang scroll aja tahu Bu Nur? Supaya tidak muncul lagi yang Ya, jadi scroll. Oh, joget-joget scroll. Karena kalau Bu Nur tidak scroll, nanti TikTok atau YouTube akan menganggap kita suka dengan itu, walaupun nggak kita like. Nanti muncul terus Bu Nur. Tiap malam Bu Nur nengok itu terus. Iya sih memang. Memang. Emang keluar lagi itu. Keluar lagi tuh. Keluar lagi itu emang. Karena Bu Nur. Aku kan jujur. Astagfirullahaladzim ya. Saya belum selesai jawab ya. Ngaku ya. Jujur kan. Oke. Jadi orang jangan munafik Scroll dulu. lah. Nah ini buat kita semua nih, scroll dulu. Karena kalau kita lihat lebih lama, itu namanya artificial intelligence. Dia bisa membaca isi otak kita, apa yang kita suka, apa yang enggak. Ini sebelum saya jawab nih jauh jawabannya lagi. Tunggu dulu Bu Nur, santai dulu. Nah jadi itu artificial intelligence. Pernah Ibu ingin beli tas misalnya di Google misalnya. Terus Ibu nggak pengen beli, nanti muncul dia iklan di YouTube, muncul dia iklan itu di Facebook, muncul dia iklan itu ya kan? Ya. Nah karena ketika nggak kita scroll, kita memberikan sinyal pada aplikasi itu saya suka dengan itu. Jadi scroll, jangan lihat lama-lama. Tapi kalau ada yang Ibu suka, Ibu lihat aja lama-lama. Nanti itu terus yang muncul, Ibu like. Cus, ketika Ibu like, Ibu memberikan sinyal. Nanti kalau orang ini tampil lagi, buat video lagi, kasih tahu aku ya. Itu makanya like. Like itu memberikan sinyal kepada YouTube-nya atau TikTok-nya. Aku suka dengan orang ini. Nanti munculkan lagi ya. Jadi cara pertama scroll dulu. Udah telanjur Ustazah, itu terus yang muncul. Nah, karena Bu Nur udah sempat nge-like pura-puranya kan. Oke? Maka yang mesti kita lakukan selanjutnya adalah kalau kita lihat sebenarnya tidak jadi dosa besar, tidak. Karena itu kan ketidaksengajaan ya Bu Nur. Tidak sengaja. Cuman yang perlu kita sayangkan adalah isi kepala kita. Kalau isi kepala kita itu berisi hal-hal yang negatif, kemudian joget-joget, muncul prasangka lagi. Kok orang Arab gini ya? Secara umum prasangka itu muncul. Kalau cuma dalam hati memang dia tidak jadi dosa. Tapi takutnya terceritakan ke Bu Cucu. Bu Cucu, tadi aku nengok loh orang Arab joget-joget. Iya orang Arab tuh memang kayak gitu. Siapa yang digibahin? Semua orang Arab. Dia jadi dosa. Jadi kalau dia kayak gitu, udah terlanjur scroll aja, lupakan isi pikiran kita dengan tidak hal yang kayak gitu. Itu harus di scroll Bu Nur. Iya. Sekali cuma Ibu mau tahu cuma kok orang Arab ini kok gini ya kelakuannya gitu, cuma itu iya. aja. Cuma mau tahu. Nah, kalau mau tadi gini caranya Bu Nur. Pas Ibu lihat ada orang yang joget-joget kayak gitu, fokusnya bukan ke kok dia kayak gini ya, bukan. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Jauhilah keluargaku dari api neraka atau dari hal-hal yang kayak gitu. Sudah tuh Ustazah setelah melihat gitu tuh ada nggak efeknya Ustazah? Efeknya ke ibadah kita? Keimanan kita berkurang Bu Nur. Karena keimanan kita menjadi berkurang, hati kita menjadi lebih gersang kalau terlalu sering. Ya, kalau sering. Makanya maaf orang yang sering lihat video-video blue film gitu, itu udah penelitian menyebutkan fokusnya jadi berkurang, imannya jadi berkurang, dia kerja nggak fokus. Karena ibarat handphone, file di kepala kita itu nggak ada yang penting lagi. Nah kalau dia terlalu banyak, Ibu punya handphone kan semuanya kan? Handphone itu semua foto satu kecamatan, orang kampanye, acara ini itu semua ada. Pas Ibu ingin cari foto yang penting, Ibu udah bingung. Karena file kita otak kita akan penuh dengan hal yang nggak penting. Iya Ustazah. Nah kalau ada, pantas tarjem Ibu kemarin amburadul. Bantas tadi Ibu kemarin amburadul. Oke. Jadi di like yang Ibu. Jadi caranya sosial media itu gampang. Kalau kita suka kita like, follow itu tuh nanti yang muncul. Terus kalau ada yang joget terus ada akun yang satu tuh isinya joget
blok aja biar nggak muncul lagi. Nah, hati-hati dengan akun gosip. Hati-hati dengan akun gosip karena ada spesialisasi akun yang khususnya untuk berita-berita viral yang ngomongin orang. Artis bercerai lah, ngomongin artis selingkuh lah, ngomongin politikus inilah, presiden begini. Demi Allah nggak ada gunanya sama hidup kita. Kita hanya menjadi orang yang sama dengan mereka ghibah. Kalau ada 2000 komen ya 2000 lah ghibah. 2000 itu nanti makan bangkai orang yang digosipkan di akhirat. Ya, jadi akun-akun gosip tuh ada tuh, saya tak sebut namanya, itu dihindari karena akan kecanduan. Ujung-ujungnya nanti isi kepala kita jadi tidak fokus. Dia spesialisasi tuh akunnya untuk itu. Di Instagram ada, di YouTube ada, di TikTok ada. Jangan terlibat di situ. Makanya banyak juga yang datang ke saya, apa pandangan Ustazah tentang ini? Apa pandangan Ustazah tentang orang ini? Nggak pernah saya komentar. Mau kejadian cuma di Pekanbaru doang. Apa pandangan Ustazah tentang kasus ini? Wartawan datang, cowok Ustazah sebagai tokoh publik, sebagai pendakwah. Apa pandangan Ustazah melihat kasus ini? Kalau itu orang, saya hati-hati sekali. Karena bahaya. Ya, ini ujung-ujungnya jadi ghibah ini. Kalau salah orang itu saya jadi fitnah. Tak pernah saya komentar-komentar. Kecuali dia sampai mengganggu agama kita, itu pun harus nasihati orang diam-diam. Karena Imam Syafi'i pernah menyatakan nasihati orang dalam diam itu berarti kita menasihatinya. Tapi kalau kita menasihati orang di hadapan orang banyak, kita sedang menghinanya. Sebenarnya betul. Walaupun betul. Itu sejarah itu ada cerita buru orang itu. Buru orang itu. Tapi diidolakan sama orang sekarang sama kita. Kalau ada jelas buru orang itu diidolakan sama kita. Kita ikut komentar pula. Ikut komentar itu. Malaikat itu emang kan jelas ceritanya sejarahnya ada jelas. Apa tuh? Malaikat. Kalau seandainya di dalamnya ada kafir harbi, maaf, di dalamnya itu memang benar-benar orang yang patut kita perangi. Misalnya dia menghancurkan agama Islam, kita perangi, boleh dengan komentar. Tapi kan statusnya kafir harbi, yang dia merusak kita. Kalau dia nggak merusak nggak boleh, walaupun dia kafir misalnya. Oke. Nih saya nih nasihatin Bu Cucu nih berdua aja, oke lah. Tapi Bu Cucu ngantuk, saya bilang, Bu Cucu ngantuk. Cemana nih Bu Cucu nih ngantuk? Di depan orang ramai, bener nggak ngantuk? Misalnya lambat ngafalnya, nggak bisa Ibu, lambat kali hafalannya. Bener nggak? Bener nggak ngantuk? Bener nggak serius? Bener nggak serius? Tapi saya bilang di hadapan ibu-ibu semua, saya sedang menghinanya, bukan sedang menasihatinya. Oh iya. Dan kalau ibu digitukan sama orang, kata Imam Syafi'i, ibarat orang yang dihinakan itu harimau dan yang menghina itu adalah maaf anjingnya, abaikan. Oke? Tapi kita yang ngumpul-ngumpul bersama, dia suka ngomongin juga gitu, terus mau ngomong ya, dia mau ngomong ke kita yang ngumpulin ini, mau ngomong ya, saya bener-bener. Apa nih? Maksudnya Ghibah. Ghibah. tadi. Ghibah tadi. Dia pun Dia pasti kuat suaranya. Ada seorang ustadz bukan suka mengkasih semangat ceramah. Jadi dalam ngumpul misalnya kita sesama Yang kumpul itu siapa? Ya. Ngumpul keluarga. Saya nih ustazah, pura-puranya saya aja deh. Bukan keluarga kami lah gitu kan. Dia suka juga ngasih ceramah. Jadi dalam ngumpul-ngumpul Di antara satu keluarga ada seorang ustadz biasa ngasih ceramah. Lalu ustadz ini kumpul-kumpul lah satu keluarga dengan keluarganya. Ya, tapi dia suka juga ngomongin orang, tapi pakai bahasanya tuh mau ngomong dia, gitu. Mau ngomong ke siapa, ke kita gitu kan enggak boleh juga Ustazah. Apa contohnya? Maaf ngomong nih ya. Terus ini si Anu nih gini. dia sebut nama. Ya. Disebut nama. Mic-nya jauhkan sedikit. Disebutnya nama. Terus saya bilang kan enggak boleh sebetulnya tuh gitu. Kita kan diam aja, kita kan takut juga ngasih nasihat gitu. Sementara dia orang yang tahu. Jadi kita mendengar aja gitu kan. Dia ngomongin orang gitu. Jadi mau ngomong ya tuh saya bilang itu kan mau ngomong kita ke Allah atau bukan ke kita yang duduk ini gitu loh.
Maksudnya dia ngomongin apa dulu nih? Ya ngomongin orang lah. Dia ada pelajaran nggak dari situ? Ada nggak hikmah yang dia sampaikan di situ? Ya agak kurang lah. Nah, contoh nih, saya ustazah, saya di keluarga saya bilang kumpul, maaf ngomong nih ya, si Pulan si Upi itu, ini maaf ngomong ya, Itu betul. gitu. Mantan tukang gibah soalnya enggak ya, canda ya. Maaf ngomong ya, si Upi itu memang nyukayo, Itu betul. tapi pilih. Apakah itu gibah? Jelas itu gibah. Kalau mau nasihatin orang, boleh pakai ibroh, hikmah, tapi harus ada ujungnya. Kalau bisa nggak usah sebut. Kalau mau sebut juga ada tuh, dia tuh pernah kaya kan, terus sekarang jatuh dia. Jangan ikut itu. Kalau bisa kita jangan kayak gitu. Ambillah pelajaran dari kesalahan orang itu. Nah, itu boleh. Ambil pelajaran dari kesalahan dia. Udah lihat kita gimana dulu dia maju, tapi dia pelit, rumahnya terbakar, sakit jantung, meninggal, sakit gigi, meninggal. Maka kalau kita tidak mau kita lebih baik, ya kita ubahlah. Nah itu bisa itu, ada ujungnya. Tapi kalau maaf cakap ya, mau ngomong nih, ceritain orang aja, nggak ada ujungnya, nggak ada islahnya, itu ghibah. Mau ustadz atau siapapun sama aja. Ya, karena tapi ibu, pesan saya, kalau ada ibu melihat orang berilmu yang kemudian ngomongin orang, tidak usah dibenci secara keseluruhan. Tetap ambil ilmunya yang baik. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi itunya jangan diikuti. Kalau dia punya ilmu yang lain, boleh diikuti. Tidak boleh menjustifikasi atau mengeneralisir. Ada satu kesalahan pada orang, terus kita nggak mau dengerin ilmunya yang lain, kita yang rugi. Contoh misalnya, ada yang nanya ke saya, Ustazah, ada loh ustazah yang joget-joget dan pakai shirt celana ketat. Saya selalu bilang, itunya jangan diikuti, yang lainnya tetap ikuti. Saya nggak mau sama sekali. Oh nggak bisa. Kita ini kalau mau belajar, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diajarkan, jangan lihat orangnya. Apakah saya punya teman-teman, contoh misalnya, saya lagi futur, misalnya lagi males. Waktu muda-muda dulu lah, banyak kali kerjaan, harus menyelesaikan kuliah kerja. Saya cerita teman-teman saya, aduh banyak kali yang mau saya kerjain. Teman saya tuh bilang, gampang itu, sebentar aja kok selesai itu. Padahal yang ngomong ini, jangankan kerja, sekolah aja enggak. Tapi apakah saya bilang, kamu ngomong aja bisanya? Enggak, saya ngomong sama sekali seperti itu. Oh iya, yang dia bilang benar. Sebenarnya ini gampang. Dia juga nggak bisa serajin saya. Tapi dia bilang, ayo Nel, lebih rajin. Saya nggak lihat orangnya. Kalau kita mau untung, gitu hidup kita. Apakah orang-orang yang memotivasi kita harus orang-orang yang sempurna? Nggak usah, nggak perlu. Karena memang kadang-kadang orang-orang malas tuh justru dia lebih bisa memotivasi. Nggak usah kita bilang, coba kamu jadi aku. Nggak akan kita dapat apa-apa. Misalnya ibu lagi sedih nih, udahlah tenang, nggak usah sedih. Kau aja nggak rasakan, rugi kita. Coba ketika kita sedih, terus kita masukkan, udahlah tenang, udah sabar, itu ujian. Dengan bahasa dia, masukkan aja ke kepala kita, kita dapat sebuah keuntungan. Hiruk pikuk pekerjaan saya punya 1 dan 2 orang yang ayo bisa. Saya nggak pernah bilang, emang kamu bisa ngerjain ini? Enggak. Kalau dia bilang bisa, masa orang aja percaya sama saya nggak percaya sama diri saya sendiri. Jadi kalau mau belajar, jangan lihat orangnya, lihat apa yang dia sampaikan. Jadi maksud saya meluruskan, jangan-jangan ibu ngelihat saudaranya yang kayak gitu, Ustadz, nanti ibu tahu lagi dengerin dia. Jangan, dengerin ilmu lainnya, ambil sebanyak-banyaknya ilmu dari dia. Oke? Cukup ya? Ada lagi? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanya mengenai sholat awabin Ustazah. Kalau kita ngerjakan 2 rakaat. 2 rakaat. Rakaat pertama itu ada 6 baca surahnya Al-Ikhlas 6 kali. Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Ya. Lalu rakaat kedua kita harus baca
Apa Ustazah? Waduh, nggak bohong sis. Oke, sholat awabin itu sama. Rakaat 1 dan 2 sama. Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Rakaat 1 dan 2 sama aja. Terus ini Ustazah, Ya. apakah setiap niat mau sholat itu kita harus memakai kata menghadap kiblat? Oke. Tidak perlu. Tidak juga nggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Indonesia sebegitu gampang. Sengaja sebutkan nama sholat, rokaat dan hukumnya. Saya ulang, nama sholat, rokaat dan hukumnya. Contoh, sengaja aku sholat awabin 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat zuhur 4 rokaat, apa hukumnya? Wajib atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rokaat, hukumnya apa? Sunnah. Cukup. Makasih Ustazah. Lafaz boleh mbak, dalam hati boleh mbak. Jadi seandainya nggak tahu kiblatnya gimana? Kemarin kan anak saya mondok tuh Ustazah. Mm-mm. Jadi yang didapat di SDIT kan sama dengan saya itu tuh dilafazkan nawa itu Ya. atau usolli fardu gitu kan. Ya. Terus setelah dia mondok Masuk pondok. nggak dengar lagi saya dia baca itu, Iya. langsung cepat aja. Serentak aja. Jadi Niat yang di hati. mendawamkan di dalam hati. Jadi saya nggak setuju di situ Ustazah. Iya, nggak masalah. Dibaca boleh, di dalam hati juga boleh. Terus kemarin pas di sini ada Ustadz membahas tentang niat, ternyata saya akhirnya mengikut. Maksudnya dia bilang kalau kita membilang usolli fardu subuhi itu kita mengungkapkan niat. Nah, yang sebenarnya kalau niat sholat Mendawamkan itu niat. kita takbir langsung niat di hati. Yang Iya. itu yang niat sebenarnya kata Ustadz itu. Baik. Jadi berarti anak saya sekolah di pondok sekarang tuh dia mempraktekkan yang itu. Baik, it's okay, gak ada masalah. Jadi niat yang menggunakan lafaz usolli fardhu subhi itu diucapkan. Iya. Tapi ketika takbir kita kan tetap mendawamkan ya di dalam hati ya bahwa kita memang betul-betul berniat untuk sholat. Yang enggak itu adalah enggak dua-duanya. Ya kalau dari Nah. kecil nih, kalau saya Iya. dari kecil kan Ustazah kan dari MDA, dari SD, dari TK itu kan usolli atau niat Baca. sengaja aku sholat subuh, Allahu Akbar dah, nggak ada lagi niat di hati udah dilafazkan itu Allahu Akbar dah langsung kabirau, nggak ada lagi. Enggak ada bacaan apa-apa. Enggak ada lafaz apa-apa. Ya kan usolli fardu subuhi sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu atasku kena Allah Ta'ala Allah. Nah, ketika Allahu Akbar tetap didawamkan di hati. di hati. Allahu Akbar niat sholat subuh Nah, gitu. benar. Seiring. Gitu ya. Karena katanya kemarin Ustadz di sini yang hari Minggu kemarin itu namanya mengungkapkan niat. Nah, katanya gitu. Ya, dilakukan juga setelah itu didawamkan niatnya. Dawam tahu kan? Jadi Di jadi kemarin pas anak pulang tuh apa namanya? Iya, ditanamkan di dalam hati bahwa kita berniat untuk melakukan sholat. Jadi seandainya sholat hanya membaca niat aja nggak didawamkan, boleh bisa. itulah. Kalau dawam harus Bu. Selama ini kan kita sholat ada dawam kan di dalam hati. Astagfirullahaladzim. Iya, tetap mesti didawamkan. Kalau enggak sholatnya menjadi formalitas. Saya pro kontra. Iya. Sholat cuma menjadi formalitas. Akhirnya Ustazah saya bilang sama anak gini. Apapun yang udah kamu pelajarin dari kecil itu jangan ditinggalkan di pondok nih itu penambahan saya bilang gitu. Iya, jadi itu nggak ada problem. Yang penting dia sudah baca niat dan kemudian dia sekaligus mendawamkan di dalam hatinya ketika dia ingin melakukan takbir. Kalau nggak dawamkan gimana Ustazah? Ya gimana sholatnya kalau nggak jelas-jelas itu betul-betul untuk Allah. Itu Clear ilmu ya? baru buat saya. Sesuatu yang bersamaan setelah kalau Allahu makanya Akbar. baca dulu dia ketika nah itu bisa bersamaan bersama. Ya, baca niat lalu kemudian dawamkan ketika takbir. Coba Pak. Kalau praktek kan kayak bisa tuh Ustaz. Allahu Akbar. Tapi udah ada langsung di hati gitu ya. Iya, betul. Kita Wajib gitu kan Allah gitu ya. bisa aman itu. Seperti biasa aja. Pasang niat lalu ketika takbir dawamkan di dalam hatinya.
Iya, berserah kepada Allah. Clear ya? Oke. Dah? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Doa. Satu lagi ya. Kalau misalnya kan kita sholat di rumah orang, lupanya salah kiblat. Kita udah selesai gitu. Itu gimana itu Ustaz? Salah kiblat. Yang pertama, dalam fikih sunnah Said Sabiq dijelaskan bahwa kalau kiblat kita tahu kita salah di tengah sholat, kita bisa pindah tanpa mengulang dari awal. Diputar aja badannya. Kalau tahu kiblatnya salah setelah kita melakukan sholat,